Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengunjung yang terhormat, yang saya cintai, yang saya sayangi dan berbahagia. Di sore ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengalir secara pribadi dan WA ada sebagian di grup. Tapi ini ada juga audien yang datang langsung menemui saya. Dan kira-kira apa Mas yang mau ditanyakan tadi? Tentang ibadah. Maksudnya gimana itu? Beribadah. Jadi pertanyaan pertama itu apa sih ibadah itu Oh, menurut ibadah. Padahal semua sudah dijalani. Ibadah dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit itu pengabdian dan penghambaan diri kepada Sang Pencipta. Itu secara sempit, artinya Anda sholat, Anda ke gereja, Anda berdoa sesuai dengan kepercayaan Anda, keyakinan Anda. Nah, di situ membutuhkan sebuah konsentrasi. Yang konsentrasi itu tentu untuk menuju konsentrasi atau khusyuk, dia harus mengerti yang diajak bicara itu siapa. Bila ngerti, bila ditunjuk kafir, dan dia tidak bisa ditunjuk, tapi dia mengerti dan mengakui keberadaannya dan iya betul adanya. Kemudian ibadah dalam arti luas, artinya sebuah perwujudan akhlak mulia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak tanpa melihat identitas mereka, simbol mereka, dan itu berupa pelayanan. Dan pelayanan itu tidak membutuhkan bahasa-bahasa kalimat terima kasih, pujian, sanjungan, ya nggak usah. Karena apa? Sejatinya orang yang beribadah dalam arti luas itu cukup Tuhan sendiri yang menyaksikan bahwa orang ini dipercaya untuk mewujudkan sebuah kenyataan dan sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Jadi hadirin yang saya muliakan, sungguh suatu kebahagiaan kita bisa melaksanakan, dan itu semua sudah dilakukan oleh semuanya. Namun demikian perlu diketahui ada satu kata kunci dalam melaksanakan ibadah dalam arti luas dan sempit. Kuncinya ada di sebuah ketulusan. Ketulusan bukan karena membatalkan waktu, juga bukan karena kata orang, juga bukan karena sekedar perintah. Karena perintah itu sudah diperintahkan. Contoh ke gereja, contoh ke kuil, ke kelenteng, ke puri, ke pura maupun ke masjid sudah diperintahkan dari dulu. Cuman tingkat kesadaran untuk menggali yang namanya ibadah dalam arti sempit. Terkadang orang masih terjebak pada sebuah keadaan yang di dalamnya dia sendiri bingung, sehingga memunculkan rasa kebosanan dalam melakukan ibadah itu. Apabila muncul sebuah ketulusan melaksanakan sebuah ibadah dalam arti sempit maupun luas, baru mereka akan bisa menikmati hasil dari ibadah itu. Dan dia seolah-olah akan dia melihat Tuhan sedang mengangguk-anggukkan kepada hambanya bahwa yang dia lakukan itu adalah milikku. Maka dari itu bersyukur saudaraku, sudah banyak yang melakukan itu. Sekarang kita tinggal memulai saja. Dan itu tidak sulit, semua sudah dikerjakan oleh saudara-saudaraku semua, apapun agama Anda. Cuman tinggal niat dengan ketulusan hati melakukan sebuah aktivitas kemuliaan akhlak di dunia ini dan tidak pernah mempunyai pamrih apapun, mungkin apapun itu berupa cintanya, ridhonya, dan berkahnya. Maka Tuhan pun pernah berbicara di dalam bahasa, ya Allah, hanya Engkau yang aku maksud, keridhoanmu yang aku cari, berikan kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bisa bermakrifat kepadamu. Artinya setiap aktivitas ini betul-betul hanya cintanya, ridhonya, dan berkahnya. Maka dari itu ibadah akan selalu menjadi hiburan dan hiasan mempercantik kehidupan dunia. Maka dari itu apapun agama Anda, apapun latar belakang Anda, kaya maupun miskin, mempunyai hak yang sama. Mulia dalam bentuk akhlak bukan berarti keindahan yang dipuji-puji, tapi Tuhan ridho
untuk hambanya yang dipilih. Kira-kira begitu temanku. Umpama penjelasan ini kurang lengkap, bisa disambung di putaran berikut. Jadi lanjut ke pertanyaan 2 Pak Pembos ini. Bagaimana? Bagaimana nikmatnya beribadah? Oh iya, ibadah dalam arti sempit dan luas bisa dinikmati seseorang tatkala satu dilakukan secara ikhlas, tulus, benar-benar hanya mencari cinta, ridho dan berkahnya. Setiap aktivitas gerak-gerik badan kita ini, kita akan berbicara dengan Tuhan. Itu akan menjadi sebuah nikmat bila itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau hanya orang Islam hanya 17 rakaat itu masih sangat kurang, jauh karena aktivitas kita 24 jam. Kalau Nasrani hanya 1 minggu sekali atau kita mau makan sangat kurang dari 24 jam. Ya, ingatlah kepadaku niscaya hatimu tenang. Itu maksudnya setiap saat, setiap mau melakukan aktivitas, kita matur, kita ngomong, minta izin dengan dia. Entah dengan nama Tuhan aku melakukan aktivitas ini, dengan bismillah, dengan apapun bentuk Anda, yang penting minta izin. Kalau orang Jawa matur dengan Sang Pencipta. Bagaimana Pak yang saya ajak ngomong kan saya nggak ngerti. Makanya kunci tentang semua agama hanya mengerti yang diajak berbicara. Bukan kita bicara ngawur, berbicara dengan kehampaan, berbicara dengan masa bodoh. Itu artinya akan melepaskan kewajiban jatuhnya. Tapi kalau kita mengerti yang diajak bicara, maka nanti pada bahasan berikut akan saya sampaikan yang namanya khusyuk seperti apa. Sehingga akan bisa menikmati. Itu dalam beribadah secara sempit. Kalau secara luas, apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun hasil akhirnya, dia tetap akan memulai aktivitas dengan mohon izin kepadanya. Tuhan, aku mau makan, maka Tuhan ridhoi apa yang aku makan. Aku hanya berharap cinta, ridho dan berkah-Mu. Udah selesai makan, Tuhan terima kasih telah Engkau taburkan segala nikmat padaku. Pada setiap aktivitas yang kita lakukan, apapun objeknya, sampai kita mau tidur tidak beraktivitas pun, dititipkan hidup dan matinya kepada Dia. Dia yang mana? Dia yang maha hidup. Maka saudaraku, tidak ada yang sulit hidup ini. Kalau ada yang sulit dan menganggap sulit, pasti ada yang konslet dalam pemahamannya. Pasti ada yang konslet. Maka harus dikaji ulang. Di mana letak kesalahan saya atau daya jangkau saya tentang Sang Pencipta. Terima kasih saudaraku. Mungkin nanti kita sambung lagi pada pembicaraan yang akan datang. Kalau yang saya sampaikan tidak pas ya silahkan dikritik, tidak apa-apa. Tapi ini sebuah realitas yang banyak terjadi kepada orang. Banyak orang yang melakukan aktivitas ibadah tapi dia tidak bisa menikmati. Sehingga muncul kebosanan. Aktivitas peribadatan sempit maupun luas banyak dilakukan. Tapi selepas dari itu lupa dan maksiat pun dijalankan. Artinya terjadi gaduh-gaduh hidup. Pertanda itu masih tumpang tindih. Di dalam menganyam, di dalam menyulam benang-benang rasa-rasa perasaan kita yang kecil-kecil tidak bisa menjadi wujud kain. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurang penjelasan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera selalu. Terima kasih.